Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit berbicara membahas tentang sifat 20, sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu adalah wujud. Wujud dapat kita artikan bahwa itu adalah ada. Allah adalah sebagai pencipta langit, bumi, dan seluruh segala isinya. Itu adalah ciptaan Allah. Itulah membuktikan adanya alam semesta dan segala isinya. Membuktikan bahwa adanya yang maha pencipta. Yang maha pencipta menurut agama Islam adalah Allah. Wujudnya Allah maka dapat dilihat dengan wujudnya alam dan seluruh segala isinya. Jadi alam semesta dan kita semua ini adalah bukti bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin wujud sesuatu, tidak akan mungkin wujud sesuatu itu ada kalau tidak diwujudkan oleh yang ada, yang wujud itu. Misalnya saja, masjid. Masjid dahulunya tidak ada. Lalu dibangunlah oleh tukang masjid. Maka masjid itu menjadi ada. Ya. Walaupun kita tidak melihat tukang masjid itu berada di mana dia. Karena kita pada saat pembangunan masjid kita itu tidak melihatnya. Kita tidak ada di situ. Setelah jadi masjid, maka kita akan tahu masjid itu pasti dibuat oleh orang-orang yang pandai membuat masjid tersebut, atau disebut dengan tukang masjid. Nah, jadi masjid ini menunjukkan wujudnya tukang masjid itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga alam semesta yang kita tempati ini dan seluruh segala isinya. Ini adalah merupakan bukti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta. Para jemaah yang dirahmati Allah, wujud itu ada 3. Yang pertama biasa disebut dengan wujud hakiki, wujudul hakiki. Apa itu wujud hakiki? Yaitu wujud yang tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhirnya. Dia bersifat qadim dan bersifat baqa. Wujud inilah yang biasa disebut dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak berawal juga tidak berakhir. Dia bersifat qadim dan dia bersifat baqa. Jadi wujud hakiki ini adalah wujud yang tidak ada permulaannya dan tidak ada pula akhirnya. Inilah yang disebut dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, wujud yang kedua biasa disebut dengan wujudul ardi atau wujud ardi. Apa dia itu? Wujud tersebut ada permulaan tapi
tiada berkesudahan atau tidak berakhir. Dia hanya bersifat baqa, tidak berakhir. Jadi wujud ini bukan wujudnya Allah. Ini adalah wujudnya makhluk Allah. Yang Allah ciptakan ada permulaannya, tapi Allah kekalkan. Jadi tidak dia berakhir. Siapa wujud-wujud tersebut? Di antaranya adalah wujudnya ruh. Ruh kita, ruh para malaikat, para jin, setan, iblis, dan ruh-ruh yang lainnya. Itu sifatnya adalah kekal. Tidak ada kesudahannya. Ketika ruh itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita menjadi hidup. Ketika ruh tersebut keluar, maka tubuh kita menjadi mati. Jadi yang mati itu hanya tubuh kita, badan kita, tetapi ruh tetap hidup untuk selama-lamanya sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah terjadi hari kiamat, hari berbangkit, maka tubuh ke tubuh kita dibuat kembali, dan ruh tersebut, ruh yang pernah menempati tubuh kita, maka kita hidup kembali. Jadi tubuh kita itu diciptakan kembali oleh Allah melalui tulang ekor, karena tulang ekor itu tidak akan membusuk. Dia termasuk kekal dan tidak akan hancur. Dari situlah ruh nanti masuk dan menjadilah tubuh kita seperti yang dahulu, cuma dalam persepsi yang baru, dalam gaya yang baru. Nah, jadi ruh itu adalah kekal, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang ada permulaan tapi tidak ada penghujungnya atau tidak berkesudahan? Di antaranya adalah surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu berawal tapi tidak berakhir. Arasy-Nya Allah, kursinya Allah, itu berawal diciptakan oleh Allah tapi tidak pernah hancur-hancur dan kekal abadi untuk selamanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lain lagi. Kemudian wujud yang ketiga adalah wujud majas, wujud majasi. Wujud majasi ini adalah wujud yang ada awalnya dan juga berakhir, ada kesudahannya. Nah, dia tidak bersifat qadim dan juga tidak bersifat baqa. Dia tidak terdahulu dan juga dia tidak berakhir. Tapi dia berawal dan berakhir. Siapakah dia? Wujud manakah dia? Yaitu wujud yang ada pada tubuh kita ini. Tubuh kita berawal dan berakhir. Berakhirnya adalah ketika ruh berpisah dengan tubuh kita. Maka tubuh kita menjadi mati. Maka itu berarti disebut dengan berakhir. Kemudian bumi dan segala isinya yang ada di sekitar kita itu berawal, kemudian dia berakhir hancur lebur ketika terjadi kiamat nanti. Bangsa jin, bangsa setan, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya itu yang bernyawa, maka dia akan harus berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa,
maka merasakan kematian. Berarti berakhir sesuai dengan kehendak Allah dan kuasa Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah ada 3 wujud. Yang pertama, wujud hakiki ini adalah wujud yang tiada awal dan tiada akhir. Inilah yang disebut dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut dengan wujud ardi. Ada awal tapi tidak berakhir. Yang kita sebutkan tadi salah satunya adalah ruh. Surga, neraka, arasnya Allah, Baitul Ma'mur dan sebagainya yang berada di atas langit itu, maka dia itu kekal dan tidak berakhir. Berawal tapi tak berakhir. Kemudian wujud yang setelah itu hancur, berawal dan hancur, berakhir, yaitu wujud yang ada di sekitar kita ini. Dan alam yang dikehendaki Allah nanti untuk hancur. Perjamaah yang dirahmati Allah. Kemudian adapun segala yang wujud itu ada 2. Adapun yang maujud, yang ada selain dari Allah itu ada 2 bagian. Jadi alam itu ada 2. Yang pertama disebut dengan maujud alam syahadah, yaitu alam nyata. Mana yang disebut dengan alam nyata? Alam yang dapat kita lihat melalui panca indera kita. Alam nyata inilah yang kita hidup di alam dunia ini. Ini alam nyata. Ada matahari dapat kita saksikan, bulan, bintang-bintang, planet-planet dan sebagainya, maka itu dapat kita saksikan. Nah, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, ini adalah makhluk nyata, yaitu maujud di alam nyata. Dia ada di alam yang nyata, maksudnya yang dapat kita lihat, yang dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri, yaitu dengan panca indera. Yang kedua disebut dengan maujud di alam ghaib, yaitu alam yang tidak nyata. Nah, siapa dia? Itu adalah seperti yang berada di alam yang tidak nyata, alam ghaib adalah malaikatnya, jin, setan, iblis, dan sebagainya. Seperti surga, neraka, itu alam yang tidak nyata, alam ghaib. Maka kita tidak mampu untuk menyaksikannya, kecuali dengan seizin Allah, orang tersebut sudah diberikan kasyaf, nur iman oleh Allah, maka dia bisa menyaksikan suatu waktu. Tapi tidak semua orang mendapatkan yang demikian. Ya, jadi inilah penjelasan kita tentang wujudnya Allah. Maka kita yakinkan di dalam hati bahwa wujud Allah adalah meliputi segala sesuatu, dan alam semesta adalah merupakan bukti adanya wujud Allah. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.